Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast dari Angka ke Asa, tempat ngobrol santai tapi penuh inspirasi buat kamu yang lagi berjuang di dunia perkuliahan, khususnya anak-anak matematika nih. Aku Rizka Aulia Rahma, dan hari ini kita bakal ngobrol bareng sosok yang luar biasa banget, yang spesial banget. Seorang mahasiswa matematika yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional nih. Kalian kepo nggak sih siapa orangnya? Jadi, tapi kali ini tuh kita bertema perjalanan mahasiswa matematika menuju prestasi nasional. Jadi bintang tamu kita hari ini tuh pernah menjadi juara favorit teacher idol di STKIP Al-Hikmah tahun 2024, penulis buku Fit Classroom Model tahun 2023, juga sekaligus penerima pendanaan PKMAI, PKM RSE, dan juga P2MB dari Kemendikbudristek 2024. Nah, ternyata kakaknya tuh juga penulis jurnal Disita 4 loh. Kalian pasti kepo nih siapa? Nah, langsung aja yuk. Kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kak Triana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seneng ngobrol bersama HMP Matematika. Matematika yuk, lali matematika. Kita juga senang banget nih Kak Triana bisa berbagi cerita bareng kita. Mungkin bisa kenalan dulu nih ke teman-teman pendengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Triana Nuraiya, mahasiswa semester akhir yang sekarang sibuk menjalani skripsi. Di samping itu juga menjadi guru di salah satu SMP yang ada di Jombang dan mengajar di berbagai bimbel. Sibuk banget ya kayaknya. Iya, banget kayaknya. Tapi meskipun sibuk, kakak nih bisa berhasil bikin banyak prestasi loh. Kira-kira boleh nggak kalau misalnya kakak nih cerita gimana dong pengalamannya bisa kayak gitu? Baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya sangat berkesan itu mendapatkan juara-juara di tingkat nasional. Bahkan kita kan dari kampus swasta ya, yang notabene matematika biasanya itu didoktrin, jangan didoktrin sih kalau biasanya itu anak matematika sukanya menghitung doang. Nah, tapi kita buktikan kalau matematika itu semakin sulit tapi semakin menyenangkan. Kita enjoykan dengan berbagai lomba, ikut lomba, misal lomba LKTI, lomba P2MW, lomba PKM dari Kemendikbudristek, atau ikut berbagai magang karena atau pertukaran mahasiswa gitu. Keren sih. Gimana tuh awalnya bisa ikut kayak lomba-lomba, kayak acara-acara tuh? Emang kakak tuh dari awal tuh udah niat mau ke situ nggak sih? Iya, sebenarnya itu saya sudah berminat gitu ya kayak. Jadi awalnya itu mau mencoba gitu. Ketika waktu maba sudah join di berbagai UKM dan di HMP juga. Di sisi lain karena kan dari HMP itu sering share info, terus di UKM juga. Akhirnya saya itu mencoba menarik kawan itu. Awalnya juga gagal, pasti namanya juga orang sukses itu pasti. Luar biasa sih. Tapi ya emang kayak orang-orang itu pasti cuma lihat hasilnya aja nggak sih Kak? Iya benar. Kayak mereka tuh nggak pernah mau lihat prosesnya kita tuh gimana. Kayak enak banget sih jadi Kak Triana ya, keren banget sih proses kayak gitu kan. Padahal perjuangannya tuh berat banget ya Kak ya. Berat banget. Kita itu yang kampusnya swasta tapi kita harus bisa menyanyi orang-orang yang ada di kampus-kampus awal. Sebenarnya juga bisa loh ya kita, asalkan kita rajin dan selalu komunikasi dengan masyarakat. Pokoknya rajin ya, kuncinya tuh rajin. Kalau semangat tuh juga termasuk kunci nggak sih Mbak? Iya, harus semangat. Jadi kalau rajin doang tapi dianya habis itu nggak semangat ngerjain lagi setelah disuruh revisi ya nantinya juga nggak membuahkan hasil gitu. Kalau semangat tapi nggak rajin tuh bisa nggak sih Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak aku pingin ikut lomba gitu ya, tapi aku males ngerjainnya. Kan nggak mungkin kan kita semisal mau ikut lomba lari gitu aja, cara mudahnya kita pengen juara tapi aku nggak mau lari gitu, nggak mau panas-panasan kan nggak mungkin. Benar sih. Bentar guys, tiba-tiba hujan. Aku jadi penasaran nih Kak, gimana sih kakak tuh bisa memanage semuanya dari tugas kuliah juga, terus itu juga aku siapin lomba juga, bisa tetap kelas tuh gimana sih? Kita tetap berprinsip sih, terapin mindset kalau kita itu sudah sukses dengan kita bisa memanage waktu. Jadi misal kalau kita tidak menghargai waktu, jadi waktu itu akan terbuang sia-sia gitu. Jadinya saya memanagenya itu awal kita kan kuliahnya
pasti ya dari pagi sampai sore lah, atau kadang itu cuma pagi saja. Nah sisanya kita mengajar bimbel. Nah setelah mengajar bimbel, kita di malamnya full mengerjakan tugas dan mengerjakan lomba-lomba itu tadi yang sedang saya ikut. Nah ketika misalnya kok tidak ikut lomba, berarti cuma full mengerjakan tugas saja. Terus kalau misalnya kakak tuh merasa capek ya, kayak habis pulang kuliah kayak bener-bener capek banget, gimana tuh? Apa tetap ngerjain kayak buat lomba-lombanya juga itu? Apa tidur aja mendingan? Kalau biasanya aku tergantung ya capeknya gimana. Kalau capeknya masih bisa untuk dilanjutkan mengerjakan tugas, ya tetap saya mengerjakan tugas dulu. Nah setelahnya ya istirahat. Tapi kalau emang sudah benar-benar capek, yang bisa biasanya sudah menguras tenaga, pikirannya sampai nggak bisa mengerjakan apa-apa, kita kadang kan artinya mengalami stuck ya. Nggak bisa apa itu pikir, mau nulis satu kata aja juga susah banget. Akhirnya biasanya saya scroll atau saya cari kesibukan lainnya, atau bisa aja dengan ya kita tiba-tiba yang dari kamarnya menjadi ini kita ubah gitu kesibukan itu. Nah nantinya kan biasanya terus muncullah ide-ide brilian, atau bisa aja dengan kita itu mendengarkan musik. Kadang orang yang suka mendengarkan musik. Berarti kakak suka tuh belajar sambil dengerin musik itu, suka? Ya, sering Iya banget sih. apalah. Tapi kadang juga ada masanya kita fokus, jadi musik saya matikan dulu. Tapi kadang juga ada yang ternyata masih bisa sambil merasakan, sambil mendengarkan musik juga bisa. Kak, aku mau tanya nih, kalau dari kakak sendiri ya, misalnya kalau belajar tuh malam hari, menurut kakak tuh mending belajar dulu baru tidur, apa tidur dulu baru nanti bangunnya fresh terus belajar? Kalau saya ya kan kita tergantung orang masing-masing ya, ada juga yang tipenya si A tadi, ada yang tipenya si B. Kalau saya itu biasanya kadang kalau udah kecapean banget niatnya ngerjakan, nah sudah bisa ngerjakan hari itu tapi ketiduran. Nah setelah ketiduran itu bisa saya melanjutkan ngerjakan lagi. Kadang juga kalau udah ketiduran pagi-paginya ya udah saya harus berangkat kuliah atau berangkat ngajar gitu, nanti selesainya baru saya ngerjakan lagi. Berarti kuncinya tuh kayak kita tuh tetap disiplin gitu ya setiap hari. Konsisten, terapkan konsisten pada diri sendiri. Kan pasti ada tantangannya dong kak. Kira-kira apa lo boleh tahu dong tantangannya apa aja? Kalau tantangan terbesar aku ya selama ikut lomba itu, awalnya kan belum pernah ada mata kuliah, di mana mata kuliah ini misalnya tentang statistik atau metodologi penelitian itu kan dibutuhkan. Misal ikut di lomba KTI. Nah akhirnya saya gagal. Tapi dengan gagal itu saya mencoba, meskipun belum mata kuliah tersebut, saya harus bisa masuk finalis. Nah dengan cara gimana? Tetap konsultasi kepada dosen karena yang lebih paham. Soal belajar nih, kakak punya tips khusus nggak buat teman-teman nih, buat mereka itu belajar matematika yang efektif itu gimana? Kalau tips khusus dari aku itu biasanya buat note sih. Matematika kan kadang ada cara-cara itu yang trik cepat, atau juga ada yang ini dari sini. Nah biar menjaga tidak lupa, kadang kan kita ya ingat ya waktu mengerjakan ini, tapi ketika sudah lama nggak dibuka terus kita buka lagi tetap ada lupanya. Nah biasanya itu saya kasih note-note di sebelah, atau biasanya saya itu suka dengan catatan yang berwarna-warni, jadi saya kalau menulis itu berwarna-warni. Nah itu buku kuliah saya tuh jadinya mesti pulpennya berwarna-warni. Tapi kakak tuh sering nggak sih kayak baca-baca sebelum-sebelumnya, jadi kayak diulang lagi gitu materinya, sering nggak kayak gitu? Kalau membaca mengulang itu enggak terlalu ya, tapi sukanya itu saya tipikal yang mengerjakan. Jadi kadang enggak saya bacakan, karena kan matematika itu semakin banyak latihan kan semakin paham. Nah saya kerjakan, tapi dengan itu tadi kadang tulisannya yang berbeda, atau apa namanya pulpennya berbeda, atau dengan buku yang menurut saya itu bagus gitu, jadi saya termotivasi baca. Udah kayak jarang mungkin aja. Oke. Aku mau tanya juga nih, prinsip hidup yang selalu kakak pegang tuh apa sih sampai detik ini? Prinsip hidup apa yang saya pegang itu ya, jadilah orang yang bermanfaat. Nah jangan lupa ketika kita sudah berhasil itu tangan siapa yang membantu kita, jangan sombong meskipun orang yang tidak membantu kita itu. Nah tetap jadikan semua orang itu pelajaran hidup. Nah
gimana kamu mau menyikapi orang tersebut, jangan atau gimana kamu mau disikapi dengan baik, jangan menyikapi buruk kepada orang tersebut, atau kita disikapi buruk tapi jangan dibalas dengan buruk, tetap berbuat baik gimana pun. Tapi sulit gak sih kak? Ya pastinya sulit, apalagi kan, tapi tetap nanti bakal kita teman orang-orang baik. Terus kakak bisa gak sih kasih pesan nih buat para mahasiswa matematika lain nih, terutama yang mungkin mereka yang lagi ngerasa minder atau merasa capek belajar, apa yang pengen kakak bilang ke mereka semua? Kalau dari saya, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mahasiswa semua, baik matematika maupun lainnya. Ingat, kamu mau mencapai target apa, berarti kamu harus bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Jangan terapi, saya mau senang, tapi saya nggak mau usaha, itu mustahil. Jadi tetap ada usaha, konsisten itu pasti, dan jangan lupa berdoa. Banget sih buat para mahasiswa matematika nih ya, dengerin dong. Terakhir nih, ada nggak kayak satu film, buku, atau kalimat lah yang selalu jadi sumber semangat kakak? Kalau saya itu biasanya sumber semangat itu kadang kalau stuck ya, atau lagi capek butuh motivasi, itu biasanya scrollnya di IG, karena dari FYP tersebut itu kadang itu sesuai gitu. Misal kadang ada dari para ulama-ulama gitu, atau dari kadang quotes-quotes gitu orang gitu. Nah kadang kita itu pas merasa stuck, terus ternyata ada orang yang berhasil meraih ini, nah jadinya semangat kembali. Kayak ternyata saya mahasiswa S3 di dunia itu pernah gagal di ini, nah ternyata saya masih S1 ini gagal, kok merasa belum pantas gitu loh. Ternyata dia sudah S3, dia nggak nyerah gitu, berarti kita yang S1 juga bisa dong gitu. Aku mau tanya nih, menurut kakak orang yang bersemangat sama orang yang ambisius itu beda apa enggak? Kalau menurut aku sih beda ya, karena kan kita itu semangat, tapi kalau kita nggak imbangin dengan usaha, itu kan jadinya cuma semangat doang. Contohnya misalnya kita itu mau juara di lomba mengajar, tapi kita kayak pengen aja, tapi nggak ada usaha untuk gimana ya take video, kalau gimana ya kalau bisa muridnya yang kita ajak lomba itu nggak bisa dikondisikan, nah itu kan pasti ya. Nah, tapi kalau semangat doang kan pasti semua orang punya itu, cuma kalau nggak dibarengi semangat kan jadinya nggak ambis. Aku mau tanya juga nih kak, kira-kira teknik belajarnya kakak selama ini tuh gimana? Kalau aku biasanya belajar juga kadang fokus ya selama 1 jam, terus habis itu capek dikit lah, atau lagi buntu, nah aku scroll, atau lagi nulis, tapi nulis yang lain, nulis di jurnal, atau misalnya yang awalnya saya ngerjakan pas kuliah ternyata stuck di tugas kuliah tersebut, saya pindah ke yang kayak ternyata harus buat laporan ngajar saya. Nah itu akhirnya laporan ngajar dulu yang saya kerjakan, laporan ngajar ternyata sudah selesai misalnya, atau rumus Excelnya ada yang error, lupa kadang juga misalnya. Nah saya berarti lagi ke tugas kuliah tadi, tapi kadang juga sambil mendengarkan musik. Kalau bisa nih, kan misal kakak tuh belajar selama 1 jam, habis nanti istirahatnya 15 menit tuh, pernah nggak sih kakak itu kayak keterusan gitu loh, keterusan tetap scroll HP kayak sama sampai ternyata seharusnya tuh aku 15 menit ya istirahatnya, tapi ternyata kok sampai 20 menit, pernah nggak sih kakak kayak gitu? Pastinya pernah. Nah kadang kan kita kadang sudah tertarik ya, apalagi kalau kita lagi sedih atau lagi capek, terus kita itu lagi bagus-bagusnya gitu, lagi bagus-bagusnya ditonton gitu, jadi ya harusnya saya scroll cuma 15 menit sampai 1 jam atau setengah jam. Nah biasanya itu saya imbangi lagi, berarti waktu tidurku harusnya 8 jam misal ya, nah berarti harus berkurang 1 jam karena sudah scroll lagi. Nah itu saya manfaatkan buat menyelesaikan lagi, jadi tetap saya ambil gila intinya. Berarti kakak nih setiap hari belajar ya, pasti ada belajarnya, kakak nggak ada waktu buat gak belajar, enggak sih? Iya. Tidak ya, luar biasa banget obrolan kita hari ini guys. Semoga teman-teman yang dengerin juga merasa dapat sertifikat semangat dan energi baru. Terima kasih banyak buat Kak Triana, sukses terus ke depannya, semoga skripsinya berjalan dengan lancar. Dan buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa setiap angka yang kamu pelajari, setiap rumus yang kamu pecahkan, semuanya bisa jadi langkah menuju mimpimu. Aku Rizka Aulia Rahma, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Stay inspired and keep solving, dari angka menuju asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.